Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang kita sekalian mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan dengan bersaat teduh. Ibadah kita pada hari ini akan kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Pujilah dan muliakanlah Dia, Tuhan yang mati bagi kita, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang memberikan kehidupan kekal bagi kita. Rajakanlah Yesus. Rajakanlah Yesus, domba di arasnya. Suara pujian komandan di surga, bangunlah jiwaku bersama pujilah Tuhan yang mati bagiku, pujilah selamanya. Mahkotailah Tuhan, Raja sorakatlah kemenangan atas keselamatan, muliakanlah Dia yang mati dan bangkit, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih. Mahkotailah Tuhan, Raja Maha Kasih. Pernyatalah kuasa-Nya indah dan mulia. Pujilah penebus yang mati bagiku. Puji dan muliakan Tuhan selama-lamanya. Mari bersama-sama kita membaca nats pembimbing yang diambil dari Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk 1 minggu yang boleh kami lalui penuh dengan penyertaan-Mu. Tuhan, saat ini kami di tempat ini, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Biarlah hanya Engkau saja yang ditinggikan melalui setiap puji-pujian kami. Dan biarlah pada ibadah hari ini, kami boleh menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan-Mu. Terima kasih Tuhan,
kami serahkan kebaktian pada hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bersama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Allah mengutus Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itulah bukti kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Mari kita bersama-sama tuturkan kasih setia Tuhan. Kita mau pujikan, Ku mau puji tentang rahmat-Mu. Puji tentang rahmat-Mu. Mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, Agar mereka tahu, agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. saat ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami boleh kembali diingatkan betapa besar rahmat dan anugerah yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan permohonan kami. Tuhan, di saat ini kami sedang menghadapi masa-masa sulit. Di tengah pandemi virus corona ini, terdapat banyak permasalahan di negara ini, baik dari aspek kesehatan dan juga ekonomi. Tuhan, kami saat ini mau berdoa untuk pemerintahan negeri ini. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap pemerintah, agar mereka boleh membuat sebuah kebijakan yang kiranya merupakan kebijakan yang terbaik Tuhan, yang seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang berada di garda terdepan dalam melawan virus corona, untuk tenaga medis yang berjuang, kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka untuk memberikan pertolongan yang terbaik bagi pasien-pasien yang berobat. Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah di gereja ini, yang sudah selama beberapa minggu ini kami melakukannya secara ibadah online. Kiranya Tuhan yang berkati, biarlah meskipun kami tidak hadir dalam gedung gereja,
namun biarlah kami boleh memiliki hati dan kerinduan untuk dekat kepadamu, menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus yang saat ini mungkin sedang sakit, dan juga untuk jemaat yang saat ini lanjut usia. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka, Tuhan berikan kekuatan dalam menghadapi masa-masa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami mau menaikkan doa permohonan pribadi. Kepada jemaat dipersilahkan untuk mengambil waktu untuk menaikkan doa permohonan. Inilah seru dan doa kami Tuhan. Kami mau mohon kepadamu, namun biarlah bukanlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa syafaat ini ke dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Dekat dengan Tuhan, itulah kerinduan hati kita. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kita datang di hadapan Tuhan. Kita memuji dan menyembah Dia, menikmati semua kemurahan-Nya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk hidup dekat dengan-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar pada hari ini? Kita bersyukur kalau hari ini kita masih boleh bersama-sama diberikan waktu dan kesempatan untuk kembali beribadah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Jikalau hari ini kembali kami boleh beribadah secara online, masih di dalam segala keterbatasan, tapi biarlah ibadah ini akan terus menolong kami, membawa kami untuk semakin dekat kepada Tuhan. Kami boleh dikuatkan dan diteguhkan sebagai anak-anak-Mu di dalam mengikut dan melayani Tuhan di dalam setiap keadaan. Saat ini kami juga bersama kembali diberikan waktu kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu dan belajar kebenaran firman-Mu. Satu hal kami mohonkan kepadamu Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong dan memberkati setiap kami. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus memberikan pengertian atas apa yang kami baca, kami renungkan. Dan firman Tuhan ini boleh kembali meneguhkan, menguatkan, mengingatkan kami sekalian sebagai anak-anak-Mu. Berkatilah Tuhan hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, juga setiap kami yang saat ini tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat 25. Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dan dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan, selamat dan berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita telah memasuki ibadah online yang ke-12 kali. Saya tidak tahu bagaimana perasaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah sampai dengan hari ini masih ada semangat untuk boleh mengikuti ibadah online? Atau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mulai merasa bosan? Bapak Ibu mengikuti ibadah online mungkin juga bukan hanya bosan, tetapi juga mungkin Bapak Ibu mengatakan, saya ini kalau ikut ibadah mengantuk. Belum lagi kalau kemudian ibadah itu dirasakannya terlalu panjang. Bapak Ibu harus berjuang untuk menahan rasa kantuk. Atau bahkan karena terlalu panjang Bapak Ibu mengatakan itu bisa sangat memboroskan kuota. Nah Bapak Ibu, mungkin ada yang lain merasa bahwa dengan ibadah online
kita tidak lagi bisa menikmati suasana ibadah itu dengan lebih baik. Mungkin Bapak Ibu karena merasa ibadah online ini tidak begitu membuat nyaman, tidak terasa begitu bisa membawa kita lebih khusyuk, atau mungkin suasana ibadahnya, para penata layannya, dan sebagainya. Itu sebabnya karena kita ini merasa bahwa kurang bisa menikmati. Akibatnya Bapak Ibu ada orang yang mungkin belum beribadah, baru membuka, belum mengikuti ibadah, sudah memberikan dislike atau tanda jempol yang terbalik. Ingin menunjukkan bahwa sebetulnya bosan, tidak senang dengan ibadah online tersebut. Atau Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada yang sudah mulai bisa menikmati, dalam pengertian adalah orang Kristen hari ini tidak usah repot-repot untuk pergi beribadah. Tidak harus bangun pagi, tidak harus berdandan yang rapi, tidak harus buru-buru naik kendaraan, sibuk mencari tempat parkir, masuk ke ruang ibadah dengan kursi yang mungkin kurang nyaman bagi kita. Di sana kita bisa merasa kepanasan atau kedinginan. Dan itu yang membuat kita kemudian berpikir bahwa ibadah online itu ada untungnya juga. Oleh karena kita hari ini ibadah tidak harus di gedung gereja, di satu tempat, kita bisa melakukannya di dalam kamar dengan pakaian-pakaian tidur atau piyama. Kita bisa duduk di sofa, kita bisa duduk kemudian di meja makan atau bahkan di dapur dan sambil memasak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan kita yang merasa sudah mulai menikmati, sebelum ibadah pun ada orang-orang yang mungkin sibuk menyiapkan camilan Bapak Ibu. Ini ada camilan yang tersedia untuk persiapan ibadah online. Ya, jadi selama ibadah online kita bisa sambil makan, minum, duduk santai, ya. Tentu Bapak Ibu, kalau saya tanya boleh tidak kita ibadah sambil makan snack atau camilan tersebut? Mungkin Bapak Ibu berkata, oh tidak boleh, ya. Atau Bapak Ibu berkata, boleh dong, kan ibadahnya di rumah begitu. Atau ganti saya yang bertanya misalnya, boleh tidak saya yang pelayanan lalu saya membuka snack ini saya makan? Bapak Ibu akan berkata, oh kalau yang pelayanan tidak boleh, tapi kalau ikut ibadah boleh. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil ibadah kita bisa makan snack. Nah Bapak Ibu, mungkin bukan hanya kita makan snack, tetapi juga Bapak Ibu yang menarik, dari ibadah online tidak ada persembahan yang diedarkan, bukan? Tidak ada kantong yang akan lalu lalang di depan kita. Nah Bapak Ibu, tapi saya melihat dan bersyukur masih ada banyak anak Tuhan sekalipun tidak ada persembahan yang diedarkan, tetapi masih menyisihkan berkat Tuhan. Entah itu ditransfer, entah itu disisihkan di rumah, disiapkan di dalam satu amplop. Bahkan saya terharu ada jemaat-jemaat Tuhan yang masih datang ke rumah Tuhan untuk menitipkan persembahan tersebut. Bapak Ibu, selain itu ibadah online mungkin kita bisa menikmati karena disinilah saya menyebutnya sebagai era kebebasan untuk beribadah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa hari ini kita tidak terpaku dengan jam atau waktu untuk kita beribadah. Apalagi yang rekamannya bukan live streaming Bapak Ibu. Kita mau memilih ibadah jam berapa saja bisa. Bukan hanya itu, tetapi kita juga bisa memilih gereja mana yang kita akan ikuti. Pengkhotbah atau pembicara seperti apa yang kita cari. Model ibadah yang mungkin membuat kita menarik atau tertarik dengan model tersebut.
Kita dengan leluasa memilih, Bapak Ibu, hanya tinggal kita memencet, memilih channel. Dan itu mungkin karena kita merasa ibadah di gereja sendiri kurang menarik, kurang menyenangkan, kurang bergairah. Sehingga hari ini kita punya kebebasan mau memilih ikut ibadah di mana. Bahkan Bapak Ibu, hal ini tidak mungkin dilakukan pada waktu kita ibadah secara live, bukan? Mana mungkin Bapak Ibu ketika ibadah live, lalu Bapak Ibu berkata, saya senang di gereja A karena pujiannya menarik, pujiannya semangat. Lalu Bapak Ibu keluar pindah ke gereja B, yang mungkin Bapak Ibu berkata di gereja B firman Tuhannya jauh lebih bagus, lebih baik. Lalu kemudian Bapak Ibu selesai khotbah keluar pindah ke gereja C, lalu berkata di gereja C saya ingin memberikan persembahan di sana saja. Oh, kalau gereja pada waktu live Bapak Ibu tidak bisa lakukan itu. Tapi pada waktu online Bapak Ibu punya kebebasan bukan untuk memilihnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan ibadah online yang hari ini kita ikuti, apa yang ada di benak dan pikiran kita? Apakah Bapak Ibu masih bisa mengikuti dengan sukacita? Apakah Bapak Ibu masih bisa mengikuti dengan hati yang bersyukur? Karena di tengah segala keterbatasan ini, kita masih punya waktu, kita masih bersama keluarga, kita masih bisa beribadah bersama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita ibadah online, saya merasa bersyukur kepada Tuhan. Lepas daripada orang yang hari ini banyak yang mungkin merasa jenuh, bosan. Tetapi ada jemaat-jemaat anak Tuhan yang justru menggunakan waktu ini dengan baik. Dan mereka bisa mensyukuri kalau masih bisa beribadah. Mereka bukan hanya beribadah tetapi juga menghimpun keluarga. Dan itu dilakukan tiap minggu. Bukan hanya itu, tetapi mereka masih bisa juga. Bahkan ada yang mengatakan, rekaman khotbah pun diulang-ulang sepanjang minggu itu. Karena mereka merasa masih bisa menikmati ibadah. Nah, dari bagian firman Tuhan yang kita baca, memang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang indah mengingatkan kepada kita bahwa di tengah keterbatasan ibadah secara online mungkin memang tidak seperti yang kita harapkan. Banyak kekurangan, banyak ketidaksempurnaan, banyak hal-hal yang mungkin kesalahan. Tetapi di atas semuanya itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah akan mengganggu kita? Apakah hal-hal yang seperti ini kemudian membuat kita mengatakan saya tidak bisa beribadah dan saya tidak lagi bisa menikmati ibadah? Sementara dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, di mana kita belum bisa beribadah tatap muka di gereja. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Bukankah justru ketika ada pandemi COVID-19 ini, kita diingatkan melalui bacaan firman Tuhan bahwa ibadah itu tidak bergantung kepada ruangan, tempat, atau gedungnya. Dan di sana kita juga diingatkan bagaimana ibadah itu ketika berrelasi dengan Tuhan tidak harus dibatasi dengan hal-hal yang terbatas. Kita masih bisa berrelasi dengan Allah di tempat di mana hari ini kita berada. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan firman Tuhan yang tadi kita baca, di sana ada sesuatu yang mengingatkan kepada kita bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang percaya di dalam ibadah. Ada hal yang tentunya justru membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena ibadah kita hari ini, saya mengatakan adalah ibadah yang istimewa. Kenapa istimewa? Istimewa bukan karena soal tempat, waktu, tetapi istimewa ketika kita sadar sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita dalam beribadah lebih leluasa dibanding dengan ibadah umat Israel di bait Allah. Saudara, umat Israel ketika beribadah tidak sembarangan. Di sana ada pelataran untuk umat, ada tempat kudus, ada tempat maha kudus.
Dan tidak semua orang bisa masuk dengan sembarangan untuk menghadap Allah. Tetapi melalui penulis Ibrani ini kita tahu bagaimana sekarang ada keleluasaan untuk datang menghadap Allah. Bukan karena diri kita baik, bukan karena kita layak, bukan kita lebih baik. Tetapi oleh karena darah Kristus, oleh karena pengorbanan Kristus yang telah dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Sehingga membuat kita boleh beribadah dengan leluasa untuk menghadap Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita bisa menghadap Allah dengan leluasa, harusnya inilah yang menjadi bagian mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang tercatat di dalam ayatnya yang ke-19. Jadi saudara-saudaraku, oleh darah Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Inilah sebuah alasan. Alasan di mana kita bisa datang dan menghadap Allah dengan leluasa, dengan hati yang bersyukur. Karena korban yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus yang membuka jalan baru untuk kita menghadap Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan hanya bersyukur, tetapi penulis Ibrani juga memberitahu kepada kita bagaimana sikap kita yang seharusnya ketika menghadap Allah. Di sana dikatakan menghadap Allah dengan hati yang tulus dalam iman yang teguh, seperti yang dicatat di dalam ayat 22. Jemaat, sikap yang harusnya terjadi menghadap Allah adalah dengan sikap di mana kita terus-menerus datang kepada Allah. Menghadap Allah secara terus-menerus. Ini menunjukkan bahwa kita datang kepada Allah dengan hati yang tulus dikatakan. Dengan hati yang benar, dengan maksud dan motivasi yang sungguh-sungguh, dengan hati yang disucikan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita boleh datang kepada Tuhan itu dengan hati yang disucikan, dengan kehidupan kita yang telah ditebus. Ini bukan lagi menjadi rutinitas. Ini bukan menjadi satu beban untuk kita beribadah, tapi sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan untuk boleh datang kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, datang dengan hati yang tulus dan iman yang teguh, karena kita tahu kita datang kepada Allah yang setia. Datang kepada Allah yang memegang perjanjiannya, kepada Allah yang telah memelihara kehidupan kita. Nah, memang seringkali kita datang menghadap Allah dengan sikap-sikap yang terkadang kurang pada tempatnya. Kita datang kepada Allah seringkali hanya karena kebutuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Datang kepada Allah sebatas karena kebutuhan. Ada satu ungkapan yang dikatakan oleh Bapak John Piper. Di sana beliau mengatakan kita mungkin tidak pernah berduka atas cara kita mengabaikan Allah setiap hari dalam hati kita. Namun ketika virus corona datang dan mengancam tubuh kita, penyakit itu justru mendapat perhatian kita. Kalaupun Tuhan mulai kita cari, itu semata-mata karena kita ingin wabah penyakit itu segera berlalu. Bukan karena sungguh-sungguh ingin mengasihi Tuhan. Lagi-lagi Tuhan tetap diabaikan. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita datang kepada Tuhan itu hanya karena kita merasa butuh Tuhan. Karena ada sesuatu yang kita rasa perlu bantuan Tuhan. Karena kita ingin Tuhan memenuhi keinginan kita. Itulah yang seringkali menjadi alasan kita datang kepada Tuhan. Bukan karena ingin Tuhan itu sendiri, tapi menginginkan berkat. Bukan menginginkan Tuhan, tapi menginginkan pertolongannya. Bukan menginginkan Tuhan, tetapi menginginkan apa yang kita inginkan supaya Tuhan lakukan. Bukankah itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita? Yang kedua Bapak Ibu, seringkali kita datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan hanya sekedar sebagai kewajiban. Kita ini kalau orang Kristen datang kepada Tuhan pada hari Minggu, seringkali ada beban yang berat. Kita merasa
bahwa ini adalah sekedar kewajiban kita. Kita hanya merasa tidak enak kalau tidak ibadah. Itu sebabnya tidak heran. Bertahun-tahun kita jadi orang Kristen, pergi ke rumah Tuhan, pergi beribadah. Tidak ada sesuatu perubahan apapun dalam hidupnya. Tidak ada sesuatu pun yang dilakukannya. Tidak ada sesuatu pun yang penuh kesadaran untuk apa saya datang. Kita masuk rumah Tuhan, kita keluar rumah Tuhan. Dari waktu ke waktu menjadi orang yang tetap sama. Bukan orang yang diubahkan oleh Tuhan. Oleh karena diri kita merasa ini sekedar kewajiban. Tapi tidak datang dengan kesungguhan hati. Untuk Tuhan mengkoreksi. Untuk Tuhan membentuk hidup kita. Untuk kita mengerti sebagai anak Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini atau beberapa waktu ini tren dengan aplikasi Face app. Saudara, berkaitan dengan aplikasi ini cukup marak. Banyak anak-anak muda, orang tua, khususnya kaum wanita, senang dengan aplikasi tersebut. Oleh karena melalui aplikasi tersebut, saudara, foto itu bisa diubah, direkayasa sedemikian rupa. Saya tidak tahu di antara Bapak Ibu yang sekarang ikut ibadah online, apakah pernah melakukan hal tersebut. Tetapi yang menarik melalui aplikasi tersebut, foto itu bisa diubah sedemikian rupa. Nah, sebagai contoh saja, beberapa waktu yang lalu istri saya punya foto di statusnya diubah oleh seorang jemaat Tuhan, ya, lalu dikirimkan kembali kepada Ibu Marta. Beliau tidak membuat sendiri, tetapi dibuatkan dan dikirim. Nah, ini hasilnya. Bapak Ibu coba perhatikan baik-baik. Ketika saya sendiri mendapatkan ini dari Ibu Marta, saya lihat, saya amati, lama-lama saya mikir bukan seperti Bu Marta malahan. Dan ketika saya tanya bagaimana menurutmu, Bu Marta sendiri merasa bukan diri saya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini salah satu hasil daripada aplikasi yang tadi saya bilang, yaitu Face app. Saudara yang lainnya, ini hasilnya. Oh, bukan Bapak Ibu, ini bukan hasil Face app. Tapi ini ketika ada orang-orang mengatakan wajah Bapak itu mirip, ya, dengan mantan presiden SBY, ya. Jadi ini bukan hasil rekayasa foto, tapi ini memang foto yang berbeda dan orang yang berbeda, ya. Jadi ini bukan hasilnya. Tetapi ada yang lain Bapak Ibu, kalau betul Face app ini adalah membawa perubahan yang real, ada orang mengatakan coba saja. Kalau misalnya kendaraan itu fotonya seperti apa, lalu hasilnya seperti apa, oh saya percaya orang akan senang memiliki aplikasi tersebut. Nah, seperti contoh ini. Kendaraan lama seperti apa, kemudian di sana berubah menjadi kendaraan Pajero Sport. Ya, uang 2.000-an, lalu kemudian dimasukkan ke Face app, berubah jadi ratusan ribu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu perubahan-perubahan ini hanyalah kulitnya saja, bukan? Tentu kita tidak berharap kalau kita ini anak Tuhan, ya, hanya berubah sekedar penampilan. Senyum bisa kita atur, perilaku santun bisa kita atur, ya. Apa saja penampilan luar kita bisa kita atur dan kita tata. Tapi apakah semacam ini kehidupan anak Tuhan? Tentu kehidupan anak Tuhan bukan sekedar berubah dalam artian penampilan luar. Tapi perubahan harusnya ada perubahan dari dalam. Perubahan yang dikerjakan oleh Tuhan yang kemudian muncul keluar sebagai satu pribadi yang ori. Pribadi yang telah diubah, pribadi yang menjadi berkat, pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Apa artinya saudara ini menunduk-nundukkan badan? Apa artinya saudara tepuk bahu orang, senyum? Tetapi di situ ada hal-hal yang buruk di dalam diri kita. Ada hal niat jahat. Ada rencana-rencana busuk. Ada hal yang tidak berkenan. Inikah orang Kristen? Inikah anak Tuhan? Saudara, selama bertahun-tahun
Selama kita tidak membuka hati dan diri kita di hadapan Tuhan dengan tulus, dengan benar ketika kita menghadap Tuhan dalam ibadah. Selama itu pula saudara, saya mengatakan tidak akan pernah ada perubahan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Tuhan tentu tidak mengingini kita keluar masuk pintu gereja tanpa pernah ada pertobatan, tanpa pernah ada perubahan hidup yang nyata. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa lama engkau dan saya menjadi orang Kristen? Tapi perubahan macam apa yang hari ini terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan. Hal yang lain, bagaimana kita menghadap Tuhan? Yaitu kita menghadap dengan memegang teguh pengakuan dan pengharapan kita. Kita datang dengan memegang teguh pengakuan dan pengharapan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kitab Ibrani ditulis, banyak anak Tuhan yang hari itu harus berhadapan dengan ajaran sesat. Bukan hanya ajaran sesat, tapi karena iman percaya mereka sering mendapatkan tekanan. Sering mereka juga harus berhadapan dengan penganiayaan karena iman mereka. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu, apa yang membuat mereka bisa bertahan? Kecuali satu, tetap berpegang teguh. Kepada apa? Kepada pengajaran yang benar, kepada Allah yang benar, dan itulah yang menopang hidup mereka. Dan inilah yang menjadi peringatan dari penulis kitab Ibrani, tetap memegang teguh pengakuan dan pengharapan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini, banyak khotbah, pengajaran yang sudah kita dengar, bukan? Kiranya semuanya ini juga akan meneguhkan iman kita, menguatkan kita. Walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini, kita tahu ada begitu banyak pengajaran di sekitar kita. Dan disitulah yang terkadang membuat kita semakin bingung juga. Membuat kita goyah. Tapi bukankah di sini di saat kita mengalami situasi sulit, ada waktu-waktu di mana kita harusnya lebih banyak baca firman Tuhan. Lebih banyak kita berdoa. Tapi berapa banyak waktu yang kita sediakan? Ironi bukan Bapak Ibu? Kita tidak punya waktu untuk baca firman. Kita tidak punya waktu untuk berdoa. Tapi hari ini lagi tren, lagi marak orang menyediakan banyak waktu untuk nonton drakor Bapak Ibu. Bukan Dracula, drakor. Drama Korea. Hari ini tren sekali. Di sana banyak orang yang bisa hafal alur cerita dari drakor tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah anak Tuhan juga hafal alur cerita daripada cerita Alkitab? Di sana ada banyak orang mengeluh tidak punya waktu untuk baca Alkitab, untuk berdoa, tapi punya banyak waktu untuk menonton drakor berseri-seri panjangnya. Ada banyak orang berkata mengeluh, ibadah jangan panjang menghabiskan kuota data. Tapi tidak sayang kalau harus kuota data ini habis untuk menonton YouTube, untuk main game, untuk melihat serial-serial yang kita sukai. Ironi bukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah dalam kondisi yang sulit ini, bukannya kita mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi justru hidup kita dipimpin, dipengaruhi oleh hal-hal yang di sekitar kita. Apakah ini bisa meneguhkan iman kita? Apakah ini akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan atau sebaliknya? Membuat kita semakin terpuruk dan tidak berdaya dalam situasi yang sulit ini. Penulis Ibrani bukan hanya mengingatkan kita bagaimana sikap kita kepada Allah dalam ibadah. Tapi penulis juga mengingatkan bagaimana sikap kita kepada sesama. Kita melihat yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan sikap kepada sesama. Di sana dikatakan bahwa kita saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih dan perbuatan yang baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menghadap kepada Allah dalam ibadah adalah sesuatu yang sangat penting. Dan ini yang menjadi prioritas kita.
Tetapi di sana juga diingatkan bahwa di dalam ibadah kita tidak hanya bertemu dan berjumpa dengan Allah, tetapi kita juga bertemu dan berjumpa dengan sesama. Nah, ketika kita berjumpa dengan sesama ini, kita diingatkan Bapak Ibu, bahwa dalam ibadah itu bukan sekedar apa yang saya ingin dapatkan dari Allah, apa yang bisa saya dapatkan di dalam ibadah yang saya ikuti. Tetapi penulis ini mengingatkan apa yang bisa saya lakukan, baik kepada Allah, dan untuk sesama. Nah, seringkali kita hanya memikirkan apa yang bisa saya peroleh, apa yang bisa saya dapatkan ketika saya mengikuti ibadah. Kita ibadah bukan sekedar duduk, menyanyi, dengar firman, dengan persembahan pujian, lalu kemudian memberikan persembahan selesai. Tapi disinilah kita diingatkan bahwa harusnya hadirnya kita dalam ibadah itu, kita berelasi kepada Allah, kita juga berelasi kepada orang lain. Dan apa yang sudah kita lakukan? Di sana justru kita harus saling memperhatikan, mendorong dalam kasih dan perbuatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ini hidup di dalam lingkungan sekitar kita sudah terlalu banyak perilaku, omongan yang terkadang membuat kita tawar hati, bukan? Kita seringkali sudah terlalu banyak hal yang menyesakkan hati, yang membebani pikiran, yang membuat kita betul-betul tidak berdaya. Apa yang kita lakukan? Apakah kita ini justru hadir untuk memberi dorongan, menguatkan, menghibur saudara kita? Atau sebaliknya? Perkataan kita, hadirnya kita, perbuatan kita justru menambah beban hidup orang lain. Mempersulit orang lain, membuat orang lain tidak berdaya. Dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita lakukan. Atau sebaliknya. Sedikit kata terima kasih, sedikit pujian, sedikit perhatian, memberikan semangat hidup kepada saudara-saudara kita di sekitar, di tengah situasi yang sulit ini. Seperti yang lalu saya mengatakan puji syukur kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit. Gereja Kristen Kalam Kudus Jogja boleh mengadakan peduli kasih. Dana yang terhimpun oleh majelis didistribusikan, dibagikan bagi saudara-saudara yang mengalami kesulitan. Ini menunjukkan bahwa di sana ada kepedulian. Bahkan saya bersyukur ada anak-anak Tuhan di dalam segala keterbatasannya masih bisa melakukan, memikirkan orang lain, memikirkan orang yang sulit. Padahal dirinya sendiri tengah mengalami kesulitan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah online hari ini ke-12 kali. Sama seperti Bapak Ibu hari ini keluar dalam kondisi yang terbatas. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Demikian pula rekan-rekan yang selama ini mengikuti rekaman untuk ibadah online. So, mereka juga sama dengan Bapak Ibu, kecuali teman-teman rohaniwan. Mereka juga ada ketakutan, ada kekhawatiran karena masalah virus. Tapi pernahkah Bapak Ibu, di balik semuanya ini, kita pernah menyisihkan waktu untuk berdoa bagi mereka. Pernah mengingat mereka bahwa di tengah ketakutan yang sama, pergumulan yang sama, hari ini kita ingin sama-sama tetap bisa beribadah, bukan? Tapi apa yang kita sudah lakukan? Memang seperti tadi saya mengatakan, ibadah online banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi pernahkah kita mengingat, mendoakan, berterima kasih? Oh, saya percaya mereka tidak mengharapkan semuanya itu dalam pengertian harus menerima ucapan terima kasih, tidak. Tetapi Bapak Ibu, bukankah tadi saya mengatakan apa yang sudah kita perbuat? Kalau kita hanya melihat kekurangan, kelemahan, ada begitu banyak daftar itu bisa kita tulis. Bahkan terkadang justru itu yang membuat kita tidak bisa bersyukur dalam ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua yaitu saling mengingatkan atau menasehati
menjelang hari Tuhan. Yang tertulis dari ayatnya yang ke-25. Saudara, kemungkinan besar penulis Ibrani melihat hari itu ada banyak orang percaya yang kemudian meninggalkan ibadah mereka. Entah karena pengajaran sesat atau memang karena masalah kondisi di mana pada waktu itu juga ada tekanan, ada masalah. Tapi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah segala kondisi keadaan itu, hadirnya orang percaya untuk saling mengingatkan, menegur, mendorong supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Kembali kepada ibadah, kembali kepada kehidupan yang benar menjelang hari Tuhan. Nah, inilah yang diharapkan sebagai gereja yang bukan hanya gedungnya, bukan hanya bangunannya, tapi orang-orang percayanya ada kesalingan di sana untuk saling mengingatkan hidup di dalam kebenaran, saling mengingatkan untuk setia kepada Tuhan, saling mengingatkan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja memanglah bukan tempat yang sempurna, tetapi di dalamnya saudara dan saya yang adalah gereja, adalah bagian tubuh Kristus ini, adalah baik tatkala kita ada kesalingan di sana. Terlebih kesalingan untuk mengingatkan hidup di dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak John Calvin berkata, gereja sebagai sarana yang diberikan atau disediakan oleh Allah kepada orang-orang percaya yang lemah, berdosa, penuh cacat celah, untuk membina dan memelihara mereka dalam iman. Gereja adalah bagian yang paling lemah dalam rencana Allah yang kekal. Saudara, justru di dalam kehidupan gereja, kehidupan umat Tuhan adalah satu tempat di mana karunia itu bisa dibagikan, penghiburan diberikan, dan nasihat disampaikan. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya, di dalam ketekunan kita sebagai orang percaya, ibadah kita kepada Tuhan, relasi kita dengan sesama, dan biarlah semuanya ini pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita belajar memperbaiki sikap ibadah kita hari ini. Kalau untuk hal-hal yang lain kita bisa luangkan waktu, bahkan berjam-jam. Berapapun harganya, kita berani bayar harga. Tapi untuk ibadah, untuk waktu bersama dengan Tuhan, apa yang sudah kita lakukan? Yang kedua, dalam kondisi yang seperti ini, kita sebagai orang percaya bukan sekedar kita mengikuti ibadah online, tapi apa yang bisa kita lakukan? Dalam keterbatasan kita masih bisa menelpon, kita WA, kita kontak dengan saudara-saudara yang lain. Sehingga di sanalah kita bisa saling tanya kabar, kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, marilah kita saling mempedulikan, memperhatikan, mendoakan di tengah segala pergumulan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan menolong meneguhkan kita di tengah-tengah ibadah yang kita tidak tahu sampai kapan kita mengikuti ibadah online ini. Tapi biarlah, mari setiap kita ketika ibadah online dengan hati yang bersyukur, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dan kita melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan kita sebagai orang percaya. Terlebih untuk saudara-saudara kita seiman. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ini kita juga nanti akan mendengarkan ada sebuah lagu yang lirik dan lagunya ditulis dan dinyanyikan oleh seorang anak Tuhan yang bernama Bobby Fabian yang berjudul Mikir. Biarlah pujian ringan ini mengingatkan kita dan memberkati kita di dalam kondisi dan keadaan seperti sekarang ini. Mari kita dengarkan bersama dan resapi setiap kata yang dinyanyikan di sana.
Lalu kamu bilang yang terbaik sudah kau berikan. Mikir Pas giliran kasih persembahan, kamu selalu kasih yang recehan. Lalu kamu bilang kamu suka korban buat Tuhan. Kok omongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Pendeta lagi sharing firman, kamu malah sibuk WhatsAppan. Lalu kamu bilang kamu cinta banget kebenaran. Setiap bubaran kebaktian, kamu selalu ngacir duluan. Lalu kamu bilang kamu cinta keluarga Tuhan. Kok omongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. La 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 ululu la la le tato etetot la 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 ululu la la le tato etetot sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen tempelan. Kalau enggak namanya Kristen tiruan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya lagu yang baru kita dengarkan bersama boleh mengingatkan kita bagaimana sikap kita di dalam beribadah dan menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur oleh karena melalui perenungan firman kami boleh diingatkan jikalau kami bisa menghampiri Allah dengan leluasa, tentu bukan karena diri kami yang layak dan pantas, tetapi karena korban dari Tuhan Yesus yang membuka jalan baru bagi kami sekalian. Dan biarlah melalui anugerah ini kami menghargai, kami mensyukuri setiap waktu dan kesempatan kami bisa datang kepada Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan untuk setia kepada Tuhan, tekun di dalam Tuhan, bahkan di tengah segala pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi. Dan bukan hanya diri kami untuk beribadah, tetapi
hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama dengan apa yang kami kerjakan dan lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Berkati dan tolonglah setiap kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Dengar doa kami, segala puji hormat kami kembalikan kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh menjadi berkat untuk kita semua. Saat ini kita mau memberikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan memasukkan persembahan ke dalam amplop, kemudian dititipkan ke TU gereja pada jam kerja, atau persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau menyatakan ungkapan syukur kita bagi Tuhan, kita mau bersorak, kita mau memuji Dia, kita mau menyatakan perbuatannya yang ajaib, tiada terukur. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bersama-sama menyanyikan lagu ini sambil bertepuk tangan. Kita mau menyatakan betapa besar kasih dan anugerah yang telah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. tiada terukur besar kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat, untuk penyertaan-Mu. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami ini boleh Engkau pakai untuk pekerjaan-Mu di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan penyertaan-Mu. Kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Pulanglah ke tempat saudara masing-masing, jadilah berkat dimanapun engkau berada, sesuai dengan bidang dan panggilan yang Tuhan berikan. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilahkan untuk duduk dan mengambil waktu teduh. Warta gereja, minggu depan Gereja Kristen Kalam Kudus masih akan menjalankan ibadah online, akan dilayani oleh gereja kita dengan pembicara Bapak Pendeta Beni Solihin. Kemudian untuk warta persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dititipkan di TU pada jam kerja, atau dapat ditransfer melalui rekening di bawah ini. Ibadah selesai, jemaat tetap dihimbau untuk tetap di rumah saja, kemudian menjaga jarak dengan orang lain, dan bila perlu keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Tuhan Yesus memberkati.